Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 223, Gua Ular Ngarai. Luo Xiu memperhatikan bahwa kultivasi Hu Qingjing sudah mencapai level kelima tingkatan raja. Saat pertama kali bertemu, dia ingat dengan sangat jelas, Hu Qingjing masih di level pertama tingkatan pemurnian ilahi. Tubuh iblis surgawi benar-benar memiliki kecepatan kultivasi yang menakutkan. Luo Xiu sangat terkejut, dia merasa kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat. Tapi dibandingkan dengan Hu Qingjing, ternyata masih jauh lebih lambat. Selain itu, tubuh iblis surgawi tidak hanya cepat dalam berkultivasi, tetapi juga kuat dalam bertempur. Hu Qingjing berada di level kelima tingkatan raja, tapi dia bahkan mampu mengalahkan ahli level ketujuh tingkatan raja. Dikarenakan fisiknya yang istimewa, setelah bergabung dengan tanah suci kota Futu, Hu Qingjing sangat dihargai. Ini juga alasan kenapa Yan Feihai begitu sopan padanya. Kamu penyelamatku, kan? Setelah menekan aura iblis surgawi yang berfluktuasi, Hu Qingjing dengan hati-hati berkomunikasi dengan indera spiritual Luo Xiu. Aku hanya kebetulan membantumu, itu bukan apa-apa. Luo Xiu berkata sambil tertawa. Kalau bukan karena bertemu Hu Qingjing lagi, Luo Xiu hampir melupakan kejadian itu. Omong-omong, Hu Qingjing yang sebelumnya memang kasihan, karena tubuh iblis surgawi, dia sama sekali tidak berani berhubungan dengan dunia luar. Seorang gadis di masa mudanya terisolasi dari dunia di pegunungan dan hutan yang dalam. Dulu, Luo Xiu merasa kasihan padanya, jadi dia mendapatkan sisa-sisa kitab iblis surgawi melalui roh samsara dan mengajarkannya pada Hu Qingjing. Tuan, jangan berkata seperti ini. Bagi Tuan, itu hanya kebetulan, tapi bagiku itu sangat membantu. Hu Qingjing menggelengkan kepalanya sambil berkata, Tuan, kudengar ada banyak bahaya setelah memasuki alam rahasia tingkatan raja. Kalau Tuan mau, bisa bergabung dengan tim kami. Luo Xiu tidak peduli untuk bergabung dengan tim manapun, tetapi untuk menghindari masalah, bergabung dengan tim kota Futu memang merupakan pilihan terbaik. Kalau begitu terima kasih, Nona Qingjing. Luo Xiu segera menangkupkan tangannya dan setuju. Dia juga tahu Hu Qingjing mengundangnya untuk bergabung dengan tim kota Futu karena ingin balas budi. Banyak ahli tingkatan raja di sekitarnya tampak iri ketika melihat Luo Xiu diundang untuk bergabung dengan tim kota Futu. Sebab, tim Tanah Suci Kota Futu terdiri dari banyak ahli. Dengan ahli sebanyak itu, keselamatan mereka pasti akan lebih terjamin. Yan Feihai yang tadinya mengancam ingin menghajar Luo Xiu, sekarang tampak suram, tetapi dia menahan diri untuk tidak menyerang. Pemimpin tim Tanah Suci Pedang Suci, Turuan, melirik Hu Qingjing sambil tersenyum. Adik Qingjing kenal dengan tuan ini? Sepertinya hal ini tidak ada hubungannya dengan Kaktu, kan? Jawab Hu Qingjing tanpa ekspresi dan langsung mengabaikannya. Turuan tidak peduli, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kaksura, mari kuperkenalkan, ini adalah Tuan Gu Peng dari kota Futu. Kultivasi Tuan Gu sudah mencapai level ke-8 tingkatan raja. Hu Qingjing sangat antusias untuk memperkenalkan Luo Xiu kepada orang-orang dari Tanah Suci kota Futu. Mungkin karena segan terhadap Hu Qingjing, orang-orang dari Tanah Suci ini mengabaikan kesombongan mereka dan mengangguk kepada Luo Xiu sebagai salam. Luo Xiu juga tahu orang-orang ini segan terhadap Hu Qingjing. Kalau tidak, dengan kesombongan pewaris Tanah Suci, mereka tidak akan memedulikan seorang level pertama tingkatan raja seperti dirinya. Setelah itu, beberapa kultivator independen lainnya juga bergabung dengan tim lain. Kemudian, permukaan tanah di bawah kaki semua orang berhenti bergerak. Di depan mereka ada dua buah gerbang batu yang tertutup, tingginya sekitar puluhan meter, tampak sangat megah. Di atas pintu batu, terukir aksara yang tak terhitung jumlahnya, mengandung misteri yang tak ada habisnya. Pada saat ini, semua ahli tingkatan raja yang hadir tetap tenang. Beberapa orang yang lebih memahami alam rahasia tingkatan raja tahu bahwa kedua gerbang batu di depan mereka adalah pintu masuk ke alam rahasia tingkatan raja. Semua orang hanya bisa memasuki 6 alam rahasia dari alam samudra bintang sekali dalam seumur hidup mereka. Saat dibuka untuk kedua kalinya, meskipun sudah berada di alam tertentu, mereka tetap tidak bisa memasuki alam rahasia tingkatan raja dan bersaing untuk memperebutkan gelar untuk kedua kalinya. Tuan, aku mendengar di Tanah Suci Kota Futu, kalau bisa memperoleh gelar di alam rahasia tingkatan raja, kamu memiliki kesempatan untuk memahami hukum langit dan bumi. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar peluang untuk mendapatkannya. Hu Qingjing tiba-tiba mentransmisikan suara ke indera spiritual Luo Xiu.
di kota Futu ada seorang ahli tingkatan raja yang telah memperoleh gelar, yaitu Raja Oisan yang menempati peringkat ke-8 di alam rahasia tingkatan raja 100 tahun yang lalu. Aku dengar dia menggunakan basis kultivasi level ke-9 tingkatan raja untuk melampaui dan membunuh seorang penguasa bela diri karena dia memahami kekuatan hukum langit dan bumi. Tapi, gelar ini tidak begitu mudah diperoleh. Selain pesaing dari berbagai kekuatan, juga ada banyak tes di alam rahasia, dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Kekuatan hukum, alis Luo Xiu berkedut. Setahu Luo Xiu, kekuatan hukum berada di atas kekuatan atribut. Hanya mereka yang telah mencapai kaisar bela diri, bisa bersentuhan dengan kekuatan hukum langit dan bumi. Kalau bisa memahami misteri hukum langit dan bumi di tingkatan raja, tidak heran bisa membunuh penguasa bela diri. Manik hidup dan mati dibentuk oleh hukum asal-usul, yang berisi misteri hukum tertinggi hidup dan mati. Dikarenakan basis kultivasinya sendiri terlalu rendah, Luo Xiu selalu berada di tingkat kekuatan atribut, dia belum mampu menyentuh tingkat hukum. Waktu berlalu dengan tenang, lapisan riak tiba-tiba muncul di dua pintu batu kuno. Kedua pintu batu itu sedikit bergetar, lalu perlahan-lahan terbuka. Sler, sler, sler. Pada saat ini, 4 sosok muncul di atas kepala semua orang. Salah satu lelaki tua berkata dengan suara keras, alam rahasia tingkatan raja telah dibuka selama setahun. Sekarang, semua orang bisa masuk. Aura keempat lelaki tua ini tidak bisa ditebak, vena kehidupan mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka adalah 4 ahli tanah suci di daratan darah utara yang bertanggung jawab untuk menjaga alam rahasia tingkatan raja. Telah mendengar ucapan tetua, sekumpulan ahli tingkatan raja dari alam samudra bintang segera bergegas maju dan memasuki pintu batu yang terbuka. Terlihat hamparan putih yang luas dari luar pintu batu, sama sekali tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Setelah masuk ke dalam, sebuah jalan yang luas dan tak berujung terbentang sampai ke kejauhan. Energi roh langit dan bumi. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk berseru. Setelah melewati pintu batu, semua orang merasakan aura yang melonjak di alam rahasia tingkatan raja. Itu bukan energi vitalitas langit dan bumi biasa, tetapi bahkan lebih tinggi dari energi roh langit dan bumi. Jika menghirup energi roh, seorang kultivator seni bela diri akan mendapatkan hasil 2 kali lipat, jauh lebih baik daripada efek menghirup energi vitalitas. Umumnya, tempat kultivasi di mana energi roh berkumpul hanya ada di tanah suci warisan kuno. Namun, mereka baru saja memasuki alam rahasia tingkatan raja. Pasti ada kesempatan lebih besar jika memasuki bagian yang lebih dalam dari alam rahasia tingkatan raja melalui jalan lebar di depan. Banyak orang berkedip kegirangan dan mempercepat langkahnya. Tidak lama setelah sekelompok orang maju, jalan lebar menghilang dan digantikan oleh jalan bercabang yang tak terhitung jumlahnya. Luo Xiu berjalan bersama tim kota Futu. Dia merasa beberapa indera spiritual tertuju padanya. Di antaranya adalah Yan Fei Hai dan Turuan dari Tanah Suci Pedang Suci. Tim kota Futu dipimpin oleh Gu Peng, yang memiliki basis kultivasi tertinggi. Setelah memilih jalan bercabang, dia membawa tim untuk terus bergerak maju. Orang-orang dari Tanah Suci Pedang Suci itu tidak memilih jalan yang sama dengan tim dari kota Futu. Sebaliknya, mereka mengubah arah dan memilih jalan bercabang yang berbeda. Luo Xiu tanpa sadar mengerutkan kening, karena beberapa bocah dari Istana Ungu, Sekte Matahari Hitam, Sekte Sungai Panjang, serta keluarga Fan juga mengikuti jalan orang-orang dari Tanah Suci Pedang Suci. Luo Xiu peduli terhadap keselamatan saudaranya di negara bagian Tanah Langit, jadi dia tentu tidak akan membiarkan orang-orang ini menghilang dari pandangannya. Oleh karena itu, dia hendak berpamitan dengan Hu Qingjing dan mengikuti mereka. Namun, sebelum Luo Xiu sempat berpamitan, ngarai yang dipenuhi bebatuan muncul di depannya. Ada banyak sekali lubang dan gua di sekitar ngarai. Sler, dengar suara yang menakutkan. Kemudian satu persatu ular berbisa terbang keluar dari lubang yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai. Ular-ular itu mengepung sekumpulan orang dari kota Futu. Semuanya, hati-hati. Ini semua adalah ular 5 racun. Mereka sangat beracun. Kalau digigit ular 5 racun, bisa mati dalam 1 jam jika tidak ada penawar peringkat kelima. Gu Peng yang berada di bagian paling depan, berteriak keras. Astaga, ada begitu banyak ular berbisa. Ayo cepat terbang dan kabur. Seseorang dalam tim tampak khawatir. Ahli tingkatan raja tidak akan takut jika ular 5 racunnya hanya ada 1 ekor. Tetapi jumlah ular berbisa di depan mereka terlalu banyak. Sekumpulan ular ini membuat orang merinding. Jangan terbang, Hu Qingjing segera berteriak untuk menghentikannya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Lihat sendiri. Semuanya mendongak. Lalu mereka mendapati langit di atas kepala mereka telah terhalang oleh kabut beracun. Begitu terbang ke atas, mereka akan terjebak dalam kabut beracun. Mungkin mereka akan benar-benar mati di sana.
Tanpa harus diingatkan, semua orang segera mengaktifkan vital sejati perlindungan tubuh mereka dan memblokir gas beracun yang melayang di udara. Racun 5 warna bertabrakan dengan vital sejati perlindungan tubuh para ahli tingkatan raja, menyebabkan suara mendesis. Semua orang menahan napas, ekspresi mereka tampak suram. Luo Xiu melirik sekilas dan mendapati tim kota Futu terdiri dari 12 orang. Masing-masing dari mereka memegang senjata perang, mengenakan di baju perang dan memiliki jimat mantra di pinggang mereka. Peralatan mereka cukup lengkap. Luo Xiu juga mengeluarkan pedang gigi harimau di belakang punggungnya. Indra spiritualnya menyapu dan mendapati jumlah ular 5 racun di sekitarnya sangat banyak. Setidaknya ada ratusan ekor ular dengan ukuran sebesar lengan. Ular berbisa semacam ini relatif langka di dunia luar. Taring beracun adalah bahan untuk menempa senjata perang level rendah peringkat bumi. Kekuatan sebagian besar ular berbisa hanya setara dengan tahap awal level pertama hingga ketiga tingkatan raja, tetapi jumlahnya ada ratusan ekor. Jumlah ini tentu berpengaruh terhadap kekuatannya. Hal ini sangat mengerikan. Tubuh fisikku telah mencapai tubuh perang tingkat akhir. Senjata perang level rendah peringkat bumi tidak bisa melukai tubuhku. Seharusnya taring berbisa dari ular 5 racun juga tidak akan bisa menggigit kulitku. Luo Xiu tidak terlalu khawatir. Dengan kekuatannya, ketika menghadapi sekelompok ular berbisa ini, dia bisa maju dan mundur dengan bebas. Tepat pada saat semua orang mengeluarkan senjata perang dan baju perang untuk memasuki kondisi pertempuran, ular berbisa di sekitarnya menerkam mereka. Senjata Hu Qingying adalah sebuah cambuk panjang. Dengan kibasan, cambuk itu akan merangsang untaian energi angin iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan penembusannya sangat kuat. Selain itu, Luo Xiu mendapati karena tidak memiliki teknik kultivasi lanjutan dari kitab iblis surgawi. Setelah basis kultivasinya mencapai pemurnian ilahi, Hu Qingying pasti telah berlatih teknik kultivasi iblis lainnya. Barulah kemudian mencapai tingkatan raja. Dia memiliki tubuh iblis surgawi. Teknik kultivasinya terhadap teknik iblis akan meningkat pesat. Selain itu, teknik kultivasi iblis umumnya sangat mematikan. Begitu dipukuli oleh energi angin iblis, ular 5 racun akan langsung terbelah. Hati-hati, masih ada banyak ular berbisa. Tepat pada saat ini, indera spiritual Luo Xiu mendapati beberapa ular berbisa merangkak keluar dari lubang di kedua sisi ngarai. Ular berbisa yang keluar dari belakang bahkan memiliki warna yang lebih menarik dan lebih besar. Masing-masing panjangnya mencapai belasan meter, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada ular 5 racun biasa. Ular yang terakhir keluar ini bukan lagi ular berbisa biasa, tapi ular piton 5 racun. Hu Qingying menyerang dengan cambuk panjang, ular piton 5 warna mendesis kesakitan. Tubuhnya hanya sedikit terluka ketika dicambuk. Keadaan lainnya tidak seoptimis Hu Qingying. Selain Gupeng yang telah membunuh belasan ular berbisa dengan kultivasinya yang tinggi, orang lain terus mundur di depan sejumlah besar ular. Situasi mereka sangat bahaya. Selain itu, masih ada ular berbisa yang merangkak keluar dari gua ular. Kecepatan membunuh mereka jauh lebih lambat daripada peningkatan jumlah ular berbisa.